dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misada Sirait, inilah live update selengkapnya. Pemerintah Kota Tangerang melalui Satgas Pangan akan mengawasi para pedagang minyak curah yang nekat menjual dagangannya di atas harga eceran tertinggi. Sebagai informasi, pemerintah pusat menetapkan HET minyak curah adalah Rp14.000. Disperindak Kop UKM Kota Tangerang pun mewajibkan para pedagang minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Ega Alfreda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Ega. Baik, selamat siang rekan Mei. Terima kasih Tribuners. Kali ini bersama saya Ega Alfreda berada kemarin hari Senin 29 Maret 2022, pemerintah Kota Tangerang sebagai informasi menyalurkan atau mendistribusikan sebanyak 10 ton minyak curah kepada pedagang Pasar Anyar Kota Tangerang, di mana 10 ton minyak ini memang didistribusikan khusus untuk puluhan pedagang minyak curah yang nantinya akan dijualkan kembali kepada masyarakat di tengah langkanya minyak curah dan mahalnya minyak kemasan tersebut. Sebagai informasi, pemerintah Kota Tangerang awalnya untuk sebagai inisiasi awal akan menyerahkan 10 ton ini hanya di Pasar Anyar Kota Tangerang, yang nantinya bila berhasil dan sukses akan didistribusikan kembali ke 10 pasar-pasar tradisional juga pasar-pasar modern lainnya yang berada di naungan PD Pasar Kota Tangerang. Untuk awal ini pendistribusiannya berjalan lancar karena memang hanya ada 29 pedagang minyak curah di Pasar Anyar Kota Tangerang yang mendapatkan distribusi minyak curah yang nantinya akan dijual kembali dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nantinya awalnya sebenarnya ada sebanyak 48 pedagang minyak curah yang akan mendapatkan distribusi minyak curah tersebut, namun sebagian besar diantaranya ternyata tidak bisa mendapatkan distribusi tersebut lantaran tidak dilengkapi dengan NPWP dan juga KTP Kota Tangerang. Jadinya total kemarin hari Senin 29 Maret 2022 hanya ada sekira 29 pedagang minyak curah yang bisa membeli minyak curah dengan harga murah, yaitu di bawah 14.000 yang kemudian bisa dijual kembali kepada masyarakat dengan harga eceran tertinggi menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Begitu rekan Mei dilaporkan dari lapangan. Ya baik, terima kasih Elga Alfreda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Simpang Limun, Medan Kota. Sidak yang dilakukan bersama Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok penting tersedia menjelang bulan Ramadan. Saat sidak, Kapolda melihat ketersediaan barang mencukupi. Namun beberapa barang yang ada di sejumlah toko harganya di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Freddy. Ya baik, Mei dan juga pemirsa. Jadi kemarin itu Kapolda Sumut bersama Wakil Wali Kota Medan itu melakukan sidak ke pasar tradisional, Pasar Simpang Limun. Nah di situ Kapolda menemukan harga bahan pokok makanan, terutama minyak goreng itu yang di atas head gitu. Nah, dari hasil sidak itu, polisi tidak menemukan kelangkaan. Semua bahan-bahan pokok penting itu tersedia. Akan tetapi harganya itu di atas head. Jadi berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000. Jadi, Kapolda meminta kepada Wali Kota agar segera melakukan pertemuan dengan asosiasi pengusaha yang ada di Medan dan Sumatera Utara. Jadi, agar nantinya bisa diatur lagi soal harga, karena jika harga tinggi ini justru akan membebani masyarakat kecil begitu dengan harga yang tinggi, apalagi saat ini bentar lagi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri begitu. Dan Kapolda juga mendesak agar pengusaha-pengusaha juga mengikuti aturan yang sudah ditetapkan kepada pemerintah begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini saya dengan didampingi Pak Wakil Wali Kota, Pak Kabinda, kita turun ke SPBU sekaligus. Seluruh jajaran saya perintahkan untuk turun, memastikan bahan bakar minyak jenis solar
yang menjadi kebutuhan masyarakat itu tidak ada kendala di lapangan. Tadi saya dengar mencoba mendalami apakah di semua tempat. Ternyata dari penyampaian Pak Supir, kalau di sini kita lihat sendiri, kalau di sini di Kota Medan secara umum tercukupi. Tetapi di perjalanan ke arah luar kota ini khususnya tadi beliau sampaikan Pak Supir, karena trayeknya ke sana itu ada beberapa SPBU yang kelangkaan bahan bakar minyak solarnya. Ini akan saya bahas besok dengan teman-teman Pertamina. Tapi secara umum Pertamina menyampaikan tidak ada pengurangan, hanya kemarin sedikit ada kendala, ini sudah diatasi oleh teman-teman Pertamina. Harga sejumlah kebutuhan pokok naik menjelang Ramadan, baik sembako juga lauk pauk termasuk ayam ras. Per hari Selasa 29 Maret, harga ayam ras langsung naik melonjak menjadi Rp36.000 per kilogramnya dari harga semula hanya Rp22.000 per kilogram. Naiknya harga ayam ras ini memang sudah menjadi tradisi setiap menjelang Ramadan karena naiknya permintaan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hartati. Ya, selamat siang rekan Mei. Oke, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Sumatera Selatan, Palembang, itu menjelang Ramadan naik drastis. Salah satunya ini terjadi pada ayam ras. Untuk ayam ras ini sendiri, harga kemarin itu dibanderol Rp36.000 per kilogram di pasar satelit Sako Palembang. Nah, pada hari sebelumnya harga ayam ras ini hanya dibanderol Rp30.000 saja atau naik Rp6.000 per kilogram. Kenaikan ini diprediksi akan jauh lebih naik lagi dan bisa melebihi angka Rp40.000 menjelang akhir pekan nanti, karena akhir pekan nanti adalah mulai masuk Ramadan atau puasa. Karena biasanya menjelang Ramadan itu memang permintaan sembako meningkat karena biasanya masyarakat akan jauh-jauh hari menyetok kebutuhan bahan pokok termasuk lauk pauk, dan karena Ramadan ataupun puasa ini biasanya masyarakat akan menyajikan makanan yang lebih istimewa untuk hidangan keluarga, dan itu salah satunya yang mendongkrak naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Naiknya harga kebutuhan pokok ini dikatakan oleh pedagang ayam di pasar Sako Ayu itu karena memang harga yang mereka beli dari pedagang di peternakan naik, jadi saat harga modal naik maka harga jual yang mereka lepas ke pasar juga ikut naik. Selain harga ayam ras yang naik, kebutuhan bahan pokok lainnya seperti tepung terigu, gula pasir, cabai, bawang merah, bawang putih juga ikut naik. Dan di Palembang sendiri, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambiaga sempat melakukan kunjungan ke pasar dan juga dibarengi dengan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga memantau ketersediaan stok sembako di pasar di Palembang. Dan mereka memastikan bahwa walaupun memang diakui harganya sedikit naik seperti itu, dan masyarakat juga sudah mewanti-wanti kenaikan harga sembako ini, misalnya mereka yang sudah memiliki uang jauh-jauh hari menyetok kebutuhan bahan baku. Nah, pemerintah pun juga menghimbau agar masyarakat tidak panik buying, jadi membeli kebutuhan sembako ini seadanya saja. Jadi jangan bagi mereka yang memiliki uang lebih kemudian menyetok dalam jumlah banyak atau menimbun, sehingga masyarakat yang hanya bisa belanja dengan uang pas-pasan per hari menjadi sulit untuk mendapat stok bahan pangan. Seperti itu, nih. Ya, baik. Terima kasih Hartati atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang ayam ras di Pasar Satelit Sako. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang 36. Kalau kemarin masih 32. Kemungkinan kalau nak masuk puasa naik lagi. Ya. Ini ngapa yuk? Memang karena modal kita naik atau cak mana? Tak tahu, mungkin memang karena modalnya naik, apa pakannya naik pula kan. Pakan makanan ayam itu naik, jadi kalau naik juga kami. Tapi memang trennya kalau nak puasa naik yuk ya harga. Iyalah, mana boleh turun. Nah, konsumen cak mana ngurangi beli apa masih tetap sama konsumen? Tetap sama, tapi mungkin dikurangnya belanja misalnya 2 kilo, jadi sekilo hemat lah. Tapi kalau penjualan gitu? Tetap sama? Normal ya? Normal. Oke. Tidak ada turun, tidak ada. Biasanya pas paling mahal tuh kapan yuk? Berapa hari sebelum Ramadan? Inilah masuk ini. Ini baru naik 1.000. Naik 1.000. Saya tahu kemungkinan naik lagi. Jadi harga kita sesuai dengan modal ya? Iyalah. Oh ya, siap.
Stok minyak goreng masih sulit ditemui pedagang di pasar tradisional Air Madi di Minahasa Utara. Seperti diketahui, sebentar lagi umat muslim akan menyambut datangnya bulan Ramadan tahun 2022. Salah seorang pedagang mengatakan ketersediaan stok minyak goreng langka dan harganya mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Fistel. Ya, makasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Memang dari hasil pantauan kami di pasar tradisional Air Madidi di Kabupaten Minahasa Utara, untuk menjelang bulan Ramadan ini untuk minyak goreng masih langka di pasar tradisional ini. Menurut pedagang sudah sekitar 2-3 bulan ini memang untuk minyak goreng menjadi langka di pasar tersebut. Selain langka, harganya juga naik dari sebelumnya 300-an, saat ini sudah menjadi 400-an, 460.000 dan 5.000 per liter. Itu pun sulit untuk dicari oleh pedagang. Menurut pedagang, dia biasanya seminggu 2 kali bisa mendapat 1 galon dengan ukuran 22 liter. Tapi saat ini sudah 1 minggu hanya sekali bisa membeli minyak goreng curah di galon ini. Dan itu pun hanya dijualnya sehari, sudah habis terjual. Jadi saat ini dia kurang lebih seminggu memang tidak ada minyak goreng lagi. Sebagaimana juga yang kami pantau memang di tempat penjualannya tidak ada minyak goreng. Selain itu untuk harga bahan pokok yang ia jual menjelang bulan Ramadan ini memang sebagian besar harganya naik. Ada dari gula pasir, tepung, semuanya ada naik, kurang lebih 2.000 sampai 6.000 yang naik. Begitu juga gula aren juga naik. Namun untuk beras di pasar tersebut sebagaimana yang kami pantau masih normal, dan menurut penjual beras harga beras ini dijamin aman hingga bulan Ramadan. Seperti juga ketahui memang di Minahasa Utara, Kapolres Minahasa Utara sudah 2 kali turun ke lapangan, baik di pasar-pasar dan di lokasi-lokasi pembuatan minyak goreng. Dan menurut Kapolres Minut, untuk minyak goreng di Minahasa Utara aman hingga bulan Ramadan. Namun dari hasil pantauan kami memang di pasar tradisional masih banyak pedagang-pedagang yang mengeluhkan terkait adanya pengambilan minyak goreng yang masih terbatas dan sangat langka. Namun untuk Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Utara ketika kami konfirmasi melalui pesan WhatsApp memang belum bisa memberikan keterangan terkait harga-harga pasar menjelang bulan Ramadan ini yang memang dirayakan oleh umat muslim. Demikian rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Fistel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk harga minyak goreng berapa itu? 25 lebih. Tapi ada sekarang minyak goreng. Susah. Susah minyak goreng ini? Susah stoknya yang masuk atau susah dicari atau gimana? Iya, stoknya susah. Stoknya susah dicari ya? Cuma dapat 1 galon. Satu pedagang 1 galon? Iya. Oh iya. 1 galon itu biasa berapa lama habis? Ada 1 hari habis. 1 hari habis. Lalu 1 minggu? Sehari. Nggak sampai 1 hari 1 galon nih. Jadi biasa 1 minggu dapat 1 galon atau berapa hari? Belum tentu, lain kali seminggu cuma 2 kali masuk. Seminggu 2 kali masuk ya. Tapi ada kalanya tidak menentu, ada kalanya tidak. Iya, ya. Enggak tentu. Jadi segalon itu ya, hanya 1 galon yang 1 galon berapa lagi? Kosong. Selama seminggu baru sekali ya, Lek. Seminggu lebih baru dapat 1 kali. 1 galon berapa liter itu? 22 liter. Berapa dibeli 1 galon? 1 galon untuk sekarang 460. Sekarang ya? Ya ini jadi langka minyak goreng curah ini sejak kapan lagi? Nggak tahu. Kalau dia normal keluar, kalau dia turun. Tapi yang sekarang langka dari ibu di sini sejak kapan? Awal Maret ini atau? Iya sudah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan.
Viral siswa SD Negeri 3 Sungai Buluh di Awang Landas, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Namas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, berangkat ke sekolah menggunakan baskom. Meski pihak Pemkab Hulu Sungai Tengah menyebut sebagai kearifan lokal, namun hal tersebut dinilai sangat membahayakan bagi anak-anak. Terlebih, medan yang dilewati adalah perairan rawa terbentang luas dengan kedalaman 3 hingga 5 meter. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Hanani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Hanani, silahkan. Ya, terima kasih Mei dan Tribuners. Beberapa hari lalu video viral beredar di sosial media di mana 3 siswa terlihat dengan susah payah mengayuh baskom besar yang dinaiki mereka untuk mencapai sekolah. Mereka adalah Wiska, Ramli, dan Sakbani, siswa kelas 5 SDN 3 Sungai Buluh di Awang Landas, Kecamatan Labuan Namas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut membuat banyak kalangan tersentuh, meskipun pihak Pemkab HST itu menyebut sebagai kearifan lokal, namun dinilai sangat membahayakan bagi anak-anak. Apalagi medan yang dilewati adalah perairan rawa yang terbentang luas dengan kedalaman 3 sampai 5 meter. Bantuan secara pribadi telah diberikan oleh pihak yang tersentuh pada Selasa 29 Maret kemarin. Bantuan tersebut berupa 4 unit perahu dengan panjang 4 meter 3 unit dan 5 meter 1 unit lengkap dengan peralatan dayungnya. Perahu langsung diantar ke sekolah dengan harapan setelah ini tidak ada lagi anak-anak yang pakai baskom berangkat ke sekolah mereka, karena diberikan untuk sekolah dan bisa digunakan bagi semua siswa yang membutuhkan. Sementara pihak pemberi bantuan sendiri menolak diekspos itu dengan alasan bantuan tersebut murni sebagai ungkapan rasa empati kepada mereka, anak-anak nelayan tersebut. Salah satu guru di SDN 3 Sungai Buluh yang saya wawancarai kemarin juga, Irnida, memberikan pernyataan bahwa perahu tersebut bisa, dengan adanya perahu tersebut, pihak sekolah akan mengarahkan anak-anak mereka tak lagi pakai baskom, seperti itu. Terus apalagi kondisi saat ini cukup membahayakan karena selain air rawanya sedang dalam, juga ancaman angin kencang. Sedangkan Nawiyah, orang tua Sakbani, salah satu siswa di SD Sungai Buluh, sejak kelas 2 SD sudah menggunakan baskom tersebut, dan orang tuanya menyatakan sebenarnya khawatir anaknya berangkat dan pulang sekolah menggunakan alat untuk mencuci pakaian itu, apalagi pernah mengalami terbalik saat naik baskom, namun untungnya terbalik di dekat rumah lanting mereka sehingga masih aman. Yang membuat orang tua mereka khawatir jika terbalik di titik yang dalam itu, kemampuan anak-anak berenang maksimal menurut orang tua mereka itu cuma 10 meter. Lebih dari itu misalnya baskom terbalik, lalu diterpa angin bisa terseret arus air lebih jauh. Terus Nawiyah juga mengakui sebagai orang tua dia tidak bisa mengantar jemput anaknya ke sekolah itu karena kadang harus mencari nafkah pagi-pagi sekali sebelum anaknya berangkat sekolah. Mereka adalah nelayan penangkap ikan. Awang Landas sendiri adalah anak desa Sungai Buluh yang merupakan perkampungan unik. Berada di tengah perairan rawa dengan kedalaman 3-5 meter, di mana warga tinggal di rumah lanting atau rumah terapung yang bisa berpindah lokasi di tengah perairan rawa tersebut saat musim kemarau. Sekolah SDN Sungai Buluh sendiri berada di tengah perairan rawa yang hanya bisa diakses dengan transportasi air dengan jumlah siswanya hanya 25 orang. Sejak Desember 2021 sampai sekarang Maret 2022, sekolah masih terendam, dan pantauan saya kemarin saat berkunjung ke sekolah tersebut, air masih menggenangi bagian teras 4 ruang kelas, di mana akibat terendam lama tersebut menjadikan teras sekolah menjadi berlumut dan licin, sehingga membahayakan siswa maupun guru. Karena kondisi itu pula, proses belajar terpaksa memanfaatkan 2 ruang kelas yang lebih tinggi. Kondisi ruang kelas di bagian jendela, dinding, dan lantainya sudah lapuk dan bolong-bolong, dan belajar pun dilakukan terpaksa secara lesehan.
Sedangkan kerusakan parah itu terjadi di bagian plafon, di mana terjadi hampir di semua ruang kelas. Berada di tengah perairan rawa yang berbentang luas, membuat kawasan tersebut memang rawan angin kencang juga. Demikian, Mei, laporan saya. Baik, terima kasih Hanani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wakil Ketua DPD RI Mahyudin turut menyoroti belum adanya akses jalan ke wilayah perbatasan Kalimantan Utara seperti di wilayah Apaukayan, Malinau. Ketiadaan akses tersebut menjadikan masyarakat Apaukayan mengandalkan jalan perusahaan milik PT Sumalindo sebagai jalan akses untuk mendatangkan kebutuhan pokok dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faudi. Baik, rekan Medan Tribuners dapat dilaporkan bahwa sampai saat ini warga di pedalaman dan perbatasan Kaltara, yaitu di wilayah Apaukayan Malinau, masih mengandalkan jalan akses milik perusahaan sebagai jalur untuk mendatangkan sembako dari wilayah Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Mengingat akses jalan menuju Apaukayan sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan, sehingga wilayah Apaukayan belum sepenuhnya terbebas dari keterisolasian. Kondisi wilayah di Apaukayan ini turut menjadi sorotan dari Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat berkunjung ke Kalimantan Utara. Dirinya mengaku akan membantu persoalan di wilayah Kaltara, khususnya di wilayah pedalaman, dengan memanggil stakeholder terkait seperti PT Sumalindo sebagai pemilik jalan akses, lalu dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan Kementerian ATR BPN. Ini dilakukan agar nantinya ada kesepakatan terkait perbaikan jalan akses yang saat ini menjadi jalur yang diandalkan oleh warga masyarakat Apaukayan. Bila nantinya pihak perusahaan tersebut dinyatakan masih legal dan masih memiliki izin dan HGU, maka diharapkan pihak perusahaan juga membantu memperbaiki jalan akses yang menjadi andalan warga Apaukayan untuk mendatangkan sembako. Namun bila memang nantinya pihak perusahaan atau PT Sumalindo ini sudah tidak lagi memegang izin atau HGU-nya sudah habis, Mahyudin memberikan ide atau konsep agar nantinya jalan akses tersebut dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara untuk nantinya diperbaiki oleh negara, baik itu oleh APBN atau APBD. Dan sampai saat ini Mahyudin mengaku pihaknya nanti akan memanggil semua pihak untuk mendiskusikan kembali terkait perbaikan akses jalan bagi masyarakat Kaltara, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan dan pedalaman. Begitu rekan Mei laporan. Terima kasih Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua DPD RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jika mungkin statusnya bagaimana, karena saya belum tahu, makanya nanti saya juga akan berdiskusi dengan Kementerian Kehutanan, status perusahaan itu seperti apa, izin HGU-nya sampai kapan. Jika mungkin nanti kita cek apakah sudah habis atau masih berlangsung. Kalau masih berlangsung, mungkin kita minta kerjasama untuk bisa diperbaiki ruas jalan itu untuk bisa diakses masyarakat. Ya, tapi yang prioritas utama adalah tentu supaya ini bisa terbuka dulu. Tadi dari Balai sudah mempresentasikan, intinya adalah yang di kawasan Kalimantan Utara itu sekitar 11 km lagi yang harus dibuka. Itu sudah bisa tembus dari Longpahangai sampai ke Apaukayan. Tim vaksinasi Puskesmas Seon bertaruh nyawa menerjang arus sungai demi memberi vaksin warga di pedalaman Dusun Babahane, Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Ketua Tim Pengelola Vaksinasi Puskesmas Seon mengungkapkan pihaknya tidak mengenal lelah melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, sekalipun masyarakat yang berada di pedalaman. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Nofri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Baik, tim vaksinator Puskesmas Seon bertaruh nyawa untuk menerjang arus sungai demi memberi vaksin kepada warga yang berada di pedalaman, khususnya di Dusun Babahane, Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Ketua Tim Pengelola Vaksinasi Puskesmas Seon, Selviani Mintaulin, kepada Pos Kupang membenarkan hal tersebut. Pada Selasa
29 Maret 2022. Selviani mengungkapkan pihaknya tidak kenal lelah melakukan vaksinasi COVID-19 kepada warga di pedalaman, khususnya di Dusun Babahane, salah satu wilayah terpencil yang berada di Desa Wemeda. Ia menuturkan bahwa kondisi sesulit apapun, timnya tetap melakukan pelayanan terhadap warga yang berada di salah satu dusun di terpencil yang berada di Desa Wemeda ini. Ia menuturkan timnya menyeberang sungai dengan arus yang deras demi melayani vaksinasi kepada masyarakat di pedalaman Babahane. Selviani dan tim harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras. Alhasil, mereka harus berpegangan tangan satu sama lain untuk bisa menahan keseimbangan tubuh. Tetapi karena tidak sanggup lagi untuk melakukan penyeberangan lantaran arus sungai makin deras, pihaknya minta pertolongan kepada sejumlah anggota kepolisian dari Mapolsek Malaka Timur untuk menolong. Setelah berhasil melewati maut, tim medis Puskesmas Seon ini bersama anggota kepolisian dari Mapolsek Malaka Timur harus berjalan kaki menuju ke Dusun Babahane. Setibanya di Dusun Babahane, tim medis Puskesmas Seon memberi pelayanan vaksinasi kepada warga. Setibanya di Dusun Babahane, tim medis Puskesmas Seon langsung memberi pelayanan terhadap warga di Dusun Babahane. Saat kembali pulang, tim medis pun harus menerjang lagi arus sungai tersebut. Kali ini, tim medis kehilangan satu buah safety box dengan kapasitas 5 liter. Safety box itu terseret arus sungai dan sebagian laptop dari tim medis Puskesmas Seon terendam banjir. Demikian. Ya, baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update.
Puluhan warga Kecamatan Wonomulyo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Wonomulyo menggeruduk kantor Bupati Polewali Mandar pada Selasa 29 Maret. Puluhan massa aksi tersebut berunjuk rasa di depan kantor Bupati Polewali Mandar menggunakan mobil pick-up sebagai panggung orasi. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Polman segera menyelesaikan masalah sampah di Wonomulyo. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Kamarudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Kamarudin. Ya, terima kasih Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa benar masyarakat puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Wonomulyo mendatangi kantor Bupati Polewali Mandar untuk menuntut pemerintah kabupaten menyelesaikan polemik sampah yang ada di Polewali Mandar. Untuk diketahui polemik sampah ini sudah berbulan-bulan lamanya, namun pemerintah belum bisa menyelesaikan polemik tersebut. Akhirnya saling dorong antara warga dan aparat kepolisian, dan juga ada sekumpulan warga yang menolak kedatangan para pendemo tersebut. Aksi juga diwarnai dengan membakar ban. Yang menarik dalam aksi tersebut juga ada spanduk yang bertulis kasih lihat jagomu. Untuk sekedar diketahui bahwa Polman Jago itu adalah slogan dari pemerintah kepemimpinan Andi Ibrahim Masdar dan Nasir Rahmat. Nah, para pendemo datang menunjukkan spanduk tersebut bahwa Polman Jago tidak bisa disematkan dalam pemerintahan tersebut karena tidak bisa menyelesaikan problem sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Dapat saya sampaikan juga bahwa Asisten 2 pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yakni Sukirman Saleh, menemui para pendemo yang ada di depan kantor Bupati. Menurut Sukirman bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk penyelesaian sampah, dan dalam unjuk rasa tersebut juga diwarnai aksi saling dorong. Dalam aksi saling dorong ini Agus Salim sebagai penanggung jawab aksi terkena pukulan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Aco mengatakan dia terkena pukulan di pelipis bagian kirinya, namun dia tidak sempat melihat siapa orang yang melakukan pemukulan. Dalam aksi tersebut, setelah kericuhan, polisi bersama Satpol PP akhirnya bisa mengamankan kericuhan karena pendemo juga sudah mulai mengkondusifkan suasana. Nah, untuk sekedar diketahui sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai kapan TPA itu bisa berfungsi, karena menurut Sukirman dan DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan bahwa sekitar 2 minggu, dia menjanjikan sekitar 2 minggu perizinan terkait dokumen itu akan dirampungkan, dan insya Allah pada bulan Maret katanya sudah bisa dipakai sebagai TPA. Demikian yang dapat saya laporkan, Mek. Baik, terima kasih Kamarudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ratusan rumah warga mengalami kerusakan usai dilanda hujan deras disertai angin puting beliung di 2 daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 29 Maret. 2 daerah tersebut yakni Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, dan Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan sedikitnya 124 rumah mengalami kerusakan akibat bencana alam tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Cepi. Baik, terima kasih rekan Mai. Memang hujan deras disertai angin kencang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa 29 Maret 2020 kemarin. Akibatnya hujan deras yang disertai angin kencang beserta puting beliung tersebut memporak-porandakan sekitar 124 rumah yang ada di 2 daerah
ataupun satu desa dan satu kelurahan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana kejadian pertama angin puting beliung terjadi di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan di Kota Pangkal Pinang. Kemudian angin puting yang kedua terjadi di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nukron Antariksa, mengatakan setidaknya ada sekitar 124 rumah yang mengalami rusak ringan hingga berat, di mana 2 diantaranya merupakan rumah ibadah, sedangkan 1 merupakan pangkalan gas LPG, mengalami rusak berat. Bahkan dari total tersebut ada 4 rumah yang saat ini telah rata dengan tanah. Di mana rinciannya dari 124 rumah tersebut, 4 rumah diantaranya terdapat di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, sedangkan sebanyak 120 rumah terdapat di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Di mana berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banyaknya rumah yang terdampak angin puting beliung tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat Bangka Belitung ini sendiri seperti diketahui memang tinggal di daerah pesisir, terutama di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru yang terdampak cukup banyak masyarakat, sekitar ada 350 jiwa yang terdampak akibat angin puting beliung tersebut. Di mana BPBD sendiri mengingatkan berdasarkan berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG setempat bahwa cuaca ekstrim seperti hujan deras dan berpotensi menjadi angin puting beliung seperti masih akan terjadi hingga 1 pekan ke depan. Maka dari itu BPBD sendiri mengingatkan kepada sejumlah masyarakat untuk melakukan antisipasi dini, bahkan siap siaga bencana maupun mitigasi bencana, di mana memang dalam sepekan ke depan diprediksi cuaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri masih cukup ekstrim. Sementara itu berdasarkan keterangan dari warga setempat sendiri yang sempat kami wawancarai kemarin, memang kejadian angin puting beliung tersebut terjadi seketika dalam waktu sekitar kurang lebih 3 menit. Angin puting beliung rumah-rumah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, di mana menurut keterangan dari warga sekitar memang pada saat itu cuaca masih cukup terik. Akan tetapi beberapa saat kemudian cuaca berubah menjadi mendung hingga angin kencang mulai melanda di daerah tersebut, di mana akibatnya memang dari angin puting beliung tersebut sekitar 350 orang terdampak akibat angin puting beliung tersebut. Namun sampai malam tadi total rumah tersebut masih merupakan data sementara. Sampai saat ini juga BPBD dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus mengupdate perihal data pasti jumlah rumah yang memang terdampak dari angin puting beliung tersebut. Di mana sejak kemarin juga petugas gabungan mulai dari TNI Polri, BPBD, kemudian Dinas Sosial hingga Tagana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan 3 tenda darurat yang disediakan bagi masyarakat yang terdampak dari angin puting beliung yang cukup parah yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, di mana 3 tenda darurat tersebut diletakkan di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukan, menuju kawasan yang dilanda angin puting beliung tersebut. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Cepi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Bangka Tengah serta warga setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita upayakan ya, memberikan bantuan tenda sementara kepada yang kena dampak untuk menutupi sebagian rumah mereka yang masih bisa untuk hidupi. Ya. Dan hari ini, malam ini kita juga masih bergerak membuat tenda pengungsian kalau memang ada masyarakat yang memang ada rumah yang memang nggak mungkin lagi. Dan kita operasi 2 tenda, 2 titik nanti ya, dan 1 dapur umum yang menyiapkan makanan yang kita siapkan mulai dari malam ini sampai ke depan kita siapkan. Pak, untuk ada berapa rumah Pak yang terdampak angin puting beliung di Desa Kebintik ini sendiri Pak? Ya, sampai tadi kita sudah hitung kurang lebih 120 rumah yang kena puting beliung ini, 4 rumah yang rata. Ya, yang betul-betul kena dampak itu habis ya, 4 rumah. Dan sampai hari ini kita terus mendata rumah-rumah tersebut, dan sambil kita menunggu nanti informasi dari aparatur desa juga untuk terus mengevakuasi ya masyarakat yang akan ada dampak itu. Kejadiannya
Jam 3 sore. Sore tadi Pak ya? Ya. Itu memang angin kencang atau gimana Pak? Awalnya mulai mendung. Mendung ya? Mendung, terus angin kecil datang, nggak lama, terus angin puting beliung mulai besar kan? Terus tak berapa, kita 3 menit lah kejadiannya. Waktu itu Bapak ada di mana Pak? Di depan. Oh, lagi makan. Oh, lagi makan. Untuk di dalam rumah ada siapa Pak waktu itu Pak? Ada anak yang sakit ya. Oh, lagi sakit Pak ya? Barusan pulang dari rumah sakit di kamar, terus langsung terjadi. Untung ibunya langsung menjerit kan, langsung narik anaknya, langsung bawa keluar. Dia bilang keluar. Kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Pendaftaran bakal calon rektor Universitas Teguh Umar atau UTU telah dibuka sejak 23 Maret lalu. Namun hingga Selasa 29 Maret belum ada satupun yang mendaftar. Menurut Ketua Panitia Pendaftaran, panitia masih memberikan waktu 1 minggu ke depan agar putra-putri terbaik bangsa bisa menyiapkan persyaratan dan mendaftar bakal calon rektor UTU. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Sa'dul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sa'dul. Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa kondisi saat ini sejak dibukanya pendaftaran sebagai bakal calon rektor Universitas Teguh Umar Maulaboh, namun hingga 29 bulan 3 kemarin, hingga kemarin belum ada satupun para bakal calon yang mendaftar sebagai calon rektor Universitas Teguh Umar Maulaboh. Namun pihak panitia juga menyebutkan bahwa jika nanti hingga batas waktunya belum ada satupun bakal calon yang akan mendaftar sebagai rektor UTU, pihak panitia akan memperpanjang durasi masa pendaftaran sebagai calon rektor UTU nantinya. Minimal dalam masa pendaftaran ini setidaknya ada 3 bakal calon untuk mendaftar sebagai bakal calon rektor UTU. Dan ini diberikan kesempatan kepada putra atau putri terbaik bangsa Indonesia di seluruh pelosok negeri tanah air kita ini, diharapkan bisa untuk mendaftarkan diri sebagai calon rektor UTU Universitas Teguh Umar demi kemajuan pendidikan khususnya di Aceh dan Indonesia pada umumnya. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Sa'dul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Dusun 1 Desa Pandang Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyu Asin, digegerkan dengan penemuan sosok jenazah pada Sabtu 26 Maret lalu. Identitas jenazah yang ditemukan tersebut diketahui bernama Reli Sepriadi, berusia 34 tahun. Penemuan mayat laki-laki di areal perkebunan sawit milik warga itu pertama kali diketahui oleh penjaga kebun. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Fajri Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fajri. Baiklah, terima kasih rekan Mai. Sebelumnya warga desa Pandang Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyu Asin mendadak heboh atas penemuan sosok Mr. X tanpa identitas. Mayat tersebut diketahui bernama Reli Sepriadi, warga Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, di mana identitas tersebut diketahui setelah pihak kepolisian dari Polsek Babatoman melakukan identifikasi dari jasad tersebut. Sebelum ditemukan, jasad tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar karena di kebun sawit tersebut ada mobil yang masuk dalam kebun dan teriakan suara minta tolong dari kebun tersebut. Setelah dicek oleh sejumlah warga, ternyata ditemukan mayat laki-laki penuh dengan luka. Lantas setelah dilakukan penyelidikan, mayat tersebut bernama Reli. Pihak kepolisian dari Polsek Babatoman dan Polres Mobat terus melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP tempat terjadinya kasus pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian juga saat ini terus mencari barang bukti sejumlah handphone dan identitasnya, namun belum membuahkan hasil. Dugaan sementara kasus tersebut diduga karena dendam. Sebelumnya orang tua Reli juga mengungkapkan sebelum ia pergi, mereka dikasih tahu oleh korban bahwa ia ditelepon oleh temannya dan akan pergi, namun tidak diketahui tujuannya kemana. Lantas kedua orang tuanya pun sontak kaget mendapat laporan bahwa anaknya telah meninggal dunia dengan sejumlah luka tusukan. Demikian rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Fajri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubag Humas Polres Muba. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini begini, betul informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penemuan mayat. Setelah itu anggota kita ke TKP untuk olah TKP, namun di sana belum ditemukan istilahnya siapa pelakunya, hanya ada korban. Dia mengalami luka tusuk. Jadi sementara ini Polres Musi Banyu Asin masih melakukan penyelidikan untuk mencari motif ataupun pelakunya. Di kejadian tersebut di mana dan? Jadi kejadian tersebut di Desa Pandang Dulang, kira-kira 1,5 kilometer dari Jalan Poros Lintas Tengah Sekayu Lingau. Terima kasih dan. Keluarga korban pembunuhan di Pasar Angso Duo yang terjadi pada 22 Januari 2022 lalu histeris saat menyaksikan rekonstruksi yang dilakukan Polresta Jambi pada Selasa 29 Maret. Di awal rekonstruksi, pihak keluarga masih mengikuti dengan baik 26 adegan yang berlangsung. Namun setelah semua adegan selesai, keluarga korban mencoba menyerang pelaku yang saat itu digiring petugas keluar dari ruang tempat rekonstruksi berlangsung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aryo. Baik, terima kasih Mei dan selamat siang untuk Tribuners. Untuk kami informasikan memang setelah penangkapan terhadap pelaku pembunuhan di Angso Duo, lebih tepatnya buruh angkut di Pasar Angso Duo beberapa bulan lalu, saat kemarin tim dari Inafis bersama dengan Reskrim Polresta Jambi melakukan rekonstruksi untuk mengungkap kronologis pasti pembunuhan terhadap Amron yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu. Di mana ada 26 adegan, Mei, yang diperagakan dalam rekonstruksi ini untuk kepentingan pengadilan untuk mengungkap kasus ini. Namun yang menarik memang, Mei, yang seperti disebutkan di awal tadi, saat rekonstruksi masih berjalan baik, pihak keluarga yang menyaksikan masih kooperatif dan mengikuti dari tepi atau dari sisi garis polisi yang dipasang petugas,
Namun saat petugas membawa pelaku, tiba-tiba beberapa keluarga korban lepas kendali kemudian menyerang pelaku saat akan diamankan ke ruangan. Saat itu polisi kemudian melerai. Hingga beberapa menit kemudian saat petugas kembali menggiring pelaku ke dalam mobil untuk dibawa ke ruang tahanan, saat itu kembali terjadi keributan dan lebih parah lagi, di mana memang keluarga korban sampai-sampai hampir atau nyaris merusak pintu petugas yang akan membawa pelaku ini. Mei. Ini untuk informasi juga, Mei, bahwasanya pembunuhan ini terjadi dilandaskan atas hal sepele, di mana saat itu antara korban dan pelaku sedang bekerja seperti biasa mengangkat barang saat subuh di Pasar Angso 2 tepatnya, kemudian gerobak mereka ini bersenggolan. Hal sepele ini kemudian memicu perdebatan, kemudian pelaku yang memang selalu membawa pisau di pinggangnya, yang diselipkan di pinggangnya, lepas kendali kemudian menikam punggung korban di belakang 2 kali, kemudian di bagian perut 2 kali, hingga korban juga mengalami luka di bagian tangan saat menepis tikaman dari pelaku, sehingga korban tewas di tempat saat itu juga. Namun setelah mendapat informasi, tim dari Polresta Jambi bergerak cepat, tidak cukup atau tidak sampai 24 jam, pelaku langsung diamankan di wilayah Sumatera Selatan hingga akhirnya berhasil dibawa. Saat itu 2 orang diamankan termasuk paman pelaku, namun keterangan dari pihak kepolisian, Mei, bahwasanya saksi atau paman yang bernama Hasan ini saat ini hanya diperiksa sebagai saksi, belum ada tindak lanjut. Kita akan konfirmasi bagaimana kemudian tindak lanjut dari polisi terkait kasus ini. Begitu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Aryo atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakasat Reskrim Polresta Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kita telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan dan atau kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu kejadian pada bulan Januari, tanggal 22 Januari tahun 2022, TKP di Angso 2, di Pasar Angso 2. Tujuan dari kegiatan rekonstruksi ini tentunya untuk supaya kita mendapat gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa yang terjadi. Diharapkan nanti dalam proses penyidikan, kemudian tahap penuntutan dan seterusnya, baik penyidik, penuntut, dan hakim akan mendapatkan suatu gambaran tentang peristiwa sehingga merasa yakin terhadap peristiwa yang terjadi dan perbuatan tersangka. Pembusur di apotek PU Watu Farma Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berinisial AR dibekuk polisi. Tersangka AR dibekuk aparat Satreskrim Kepolisian Resor Kota atau Polresta Kendari pada Sabtu 26 Maret. Akibat penyerangan yang dilakukan, kulkas, etalase, obat, pipa, hingga wastafel apotek dirusak sejumlah pemuda dengan menggunakan busur, parang, dan batu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Fadli. Ya, baik. Tribuners. Seorang pelaku pembusuran di apotek Watu Farma dari Provinsi Sulawesi Tenggara ditangkap aparat kepolisian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Kendari. Penangkapan ketika aksi penyerangan itu dilakukan pada 19 Maret 2022, sepekan setelah pelaku ditangkap. Pelaku berinisial AR, 26 tahun, merupakan salah satu dari ketiga pelaku penyerangan dan penggusuran di apotek tim Farma Watu, termasuk Kota Kendari. Penyerangan dan penggusuran di apotek itu bermula setelah salah satu rekan tersangka sendiri datang dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya 3 orang pelaku ini melakukan pesta miras di salah satu rumah. Kemudian salah satu rekan mereka kemudian pergi mengarah ke dekat apotek tersebut. Setibanya di dekat
apotek. Di situ ada rental PS. Sampai ini juga knalpot dan mengucapkan botol bensin. Namun aksi itu ditegur oleh salah satu atau paman pemilik apotek. Kemudian karena tersangka mau ditegur, kemudian datang menarik baju dari paman pemilik apotek, sehingga terjadi pemukulan. Paman pemilik apotek ini memukul salah satu tersangka, sehingga tersangka kemudian lari dan memanggil rekan-rekannya. Tersangka sendiri datang bersama ayahnya, kemudian disusul dua tersangka yang lain, termasuk salah satunya adalah AR ini, dan melakukan penyerangan dari penggusuran. Akibat dari penyerangan itu etalase obat, kemudian lemari pendingin, wastafel, pipa air itu mengalami kerusakan. Setelah peristiwa itu kemudian pemilik apotek melaporkan kasus itu ke Polsek Manoa. Seminggu setelah kejadian, polisi kemudian melakukan penangkapan. Namun baru satu pelaku yang tertangkap, sementara dua lainnya masih buron. Selanjutnya dalam penangkapan itu polisi mengamankan empat mata busur, kemudian dua barang panjang yang digunakan saat penggusuran dan penyerangan apotek, kemudian ada jok motor, pakaian tersangka sendiri. Tersangka kemudian ditetapkan melanggar undang-undang tentang perusakan pasal 170 dan 406 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Fadli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabak Ops Polresta Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk memberitahukan bahwasanya Farhan dipukul oleh pemilik apotek. Dari situ tersangka dengan teman-temannya pergi ke apotek tersebut dan melakukan pengerusakan, di apotek tersebut. Untuk tersangka ada 3 orang, namun dua orang masih dalam pencarian. Ya. Untuk tersangka dikenakan pasal 170 atau pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Seorang asisten rumah tangga asal Sukabumi berinisial S berusia 38 tahun menjadi korban ruda paksa 2 orang laki-laki. S yang tinggal di salah satu kosan di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, mengalami depresi lantaran tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya. S juga diketahui melahirkan bayi di lantai kamar kos sendiri tanpa bantuan siapapun. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Milda. Ya, halo Mei. Dapat dilaporkan bahwasanya berdasarkan informasi dari Kapolres Serang Kota, KBP Maruli Ahiles Utapea, bahwasanya korban ini berinisial S berusia sekitar 38 tahun adalah warga asal Sukabumi. Beliau kesehariannya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selain itu, dia juga mengenal seorang pria dalam rangka untuk kayak semacam menghilangkan stres dan juga tekanan dari pekerjaannya saja. Selain itu juga sehingga di suatu ketika dia diajak bersama dengan temannya itu untuk meminum minuman keras. Di satu sisi temannya juga membawa satu orang temannya, dan kemudian S dipaksa untuk meminum miras tersebut, dan akhirnya dia disetubuhi oleh 2 orang pria tersebut dan akhirnya sampai hamil. Kemudian di kehamilannya yang berusia 8 bulan, S melahirkan di kamar kosnya yang ada di Cipocok Jaya. Selain itu juga atas kelahirannya itu dia tidak menginginkan bayinya itu diketahui oleh tetangga sekitar. Selain itu juga dia juga tidak ingin bayi itu diketahui oleh keluarganya, sehingga dia dengan sengaja membiarkan bayi itu meninggal selama 12 jam. Selain itu berdasarkan dari hasil visum bahwasanya sekitar 6 jam bayi dari S tersebut masih hidup, namun dia tidak mencoba untuk berinisiatif melakukan proses dibawa ke rumah sakit.
sehingga atas perbuatannya tersebut S dikenakan pasal 341 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Serang Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini adalah gunting yang digunakan oleh pelaku untuk menggunting ari-ari yang ada di pusat bayi tersebut. Gunting ini adalah gunting yang biasa ada di dalam kamar kos-kosan. Nomor berapa? Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kebakaran terjadi di gudang agen premium minyak solar atau APMS Pertalite di Jalan Tengah Desa Bentayan, Manggar, Belitung Timur pada Selasa 9 Maret. Kebakaran itu membakar suatu gudang, satu mobil tangki minyak Pertamina ukuran 8 ton, dan 5 unit motor. Diketahui juga terdapat 6 orang yang tengah menyalin Pertalite dari tangki mobil ke tangki yang ada di dalam gudang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Brian. Baik, selamat siang Mei dan rekan di studio, dan Tribuners dan sahabat Pos Belitung di mana Anda berada. Mei dan sahabat rekan studio, bisa saya laporkan bahwa telah terjadi kebakaran di APMS atau Agen Premium Minyak Solar di Jalan Tengah Desa Bentayan, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa 29 Maret 2022. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12:42 waktu Indonesia bagian Barat dan pertama kali diketahui oleh warga sekitar, dan warga sekitar ini bernama Tuti menceritakan bahwa terjadi atau dia mendengar suara ledakan sebanyak 3 kali di dalam atau di selama kebakaran tersebut berlangsung. Dan dia juga mengatakan bahwa kebakaran ini sempat membuat 6 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius, Mei dan rekan di studio. Kemudian dari pantauan wartawan Pos Belitung di lapangan ditemukan bahwa supir dari tangki Pertamina yang berada di lokasi tersebut mengatakan bahwa kejadian tersebut disebabkan karena percikan api dari mesin penyalin minyak tersebut, Mei. Untuk di gudang minyak tersebut sendiri berisi 8 ton Pertalite yang akan diisi dari tangki mobil tangki Pertamina ke gudang minyak tersebut, sehingga ketika ada percikan api di mesin tersebut langsung menyambar ke lokasi tersebut, Mei. Kemudian ada 6 korban yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kemudian ada 1 mobil tangki Pertamina, kemudian juga ada 5 unit sepeda motor yang menjadi korban dalam kebakaran tersebut.
Kemudian Mei, dari keterangan dokter jaga IGD RSUD Belitung Timur, Dr. Destia Nuraini mengatakan bahwa 6 korban kebakaran tersebut saat ini sudah dirawat secara intensif untuk melihat dan mengobservasi perkembangan selanjutnya dari kondisi ke-6 pasien tersebut. Dan keterangan dari Dr. Destia mengatakan bahwa sampai saat ini korban kebakaran dalam kondisi stabil dan masih dalam observasi dan pemantauan yang intensif dari pihak medis RSUD Belitung Timur. Kemudian Pos Belitung juga sempat mewawancarai Kasarreskrim Polres Belitung Timur AKP Rais Muin. Dia mengatakan bahwa penyebab dari kebakaran ini adalah adanya percikan api dari mesin pompa yang digunakan untuk menyalin Pertalite dari mobil tangki Pertamina ke tangki yang ada di dalam gedung tersebut, Mei. Dan dia menegaskan bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada indikasi pidana ataupun kelalaian karena murni dari kejadian kebakaran tersebut. Begitu, Mei. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brandi Mantoro melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 2 kelompok mahasiswa di kampus UIN 2 Alauddin Makassar ricuh pada Selasa 29 Maret. Bentrokan tersebut terjadi di lapangan basket kampus 2 UIN Alauddin. Kericuhan tersebut melibatkan aksi saling lempar dan adu jotos sejumlah mahasiswa. Namun belum diketahui pemicu dari bentrokan tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Said Zulfadli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Said. Ya, rekan Mai, di mana aksi kericuhan atau bentrok ini terjadi di kampus 2 UIN Alauddin yang terletak di Kecamatan Sombaupus, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana kericuhan ini menghebohkan para mahasiswa. Bahkan ada sekira ratusan mahasiswa saling melempar batu satu sama lain dan saling pukul. Ada pula juga di lokasi sempat melontarkan anak panah atau yang disebut biasanya di sini adalah busur. Menurut security dari dari keterangannya yang diperoleh bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti apa pemicu hingga peristiwa kericuhan atau bentrok ini terjadi. Namun sejumlah fasilitas dan mahasiswa serta pimpinan fakultas itu menjadi korban. Beberapa mahasiswa itu menjadi korban, tapi hanya dari informasi yang diperoleh hanya luka ringan. Begitu pula pimpinan fakultasnya. Untuk fasilitas sendiri yang rusak itu seperti jendela, kaca, dan sejumlah motor, serta papan nama fakultas di salah satu fakultas di UIN Alauddin Makassar. Untuk update terbarunya bahwa pihak kampus sementara ini mengalihkan pembelajaran tatap muka ke online kembali mulai hari ini hingga tanggal 6 April mendatang. Hal tersebut sesuai surat edaran Rektor UIN Alauddin Prof. Johannes Hamdan. Dan aktivitas lainnya itu dilakukan secara online, baik itu ujian maupun perkuliahan. Namun hingga saat ini pihak kampus juga belum bisa berspekulasi banyak terkait
apa sih penyebab pemicunya ini. Namun pihak kampus terus berupaya untuk mengantisipasi dan melakukan rapat pimpinan agar hal serupa tidak terulang kembali. Dan terakhir tadi menurutnya bagi para mahasiswa yang diduga memicu dan terlibat aksi tawuran akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Said atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Security UIN Alauddin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita tidak bisa prediksikan antara Fakultas Sabah dengan Fakultas Sabah karena memang dari awalnya bahwa Fakultas Syariah yang menyerang duluan, tapi kan kita tidak bisa fungsi kesimpulan bahwa itu Fakultas Syariah karena di sini ada beberapa fakultas yang berdekatan. Jangan sampai hanya untuk pengalihan isu untuk ini akhirnya Syariah yang jadi korban. Pemicunya apa kira-kira Pak? Sampai saat ini pemicunya kita belum tahu seperti apa karena yang ada laporan ke kita bahwa ada sekelompok mahasiswa yang datang melempar di Saintek. Ada tidak korban Pak yang sempat tadi? Kalau korban sampai saat ini kita belum bisa identifikasi berapa jumlah korban, tapi yang jelasnya ada. Ada wakil dekan juga Pak ya katanya? Ada wakil dekan 3 Saintek, wakil dekan dakwah dengan Syariah. Itu kenapa Pak? Memang kita semua instansi pimpinan itu harus turun memang setelah ada kegiatan seperti ini. Kena lemparan Pak katanya Pak? Ada Wadek 1 Syariah Ibu Rahmadiah yang kena lemparan. Ini kedengarannya menggunakan batu dengan anak panah Pak ya? Kita lihat tadi memang ada anak panah dengan batu, terus ada parang juga. Ada parang. Sekarang bagaimana Pak? Situasi Pak kampus sekarang? Situasi kampus sekarang sementara dalam keadaan tidak aman, tapi mudah-mudahan kita bisa kondisikan sesuai dengan keinginan kita untuk bagaimana caranya kampus bisa aman dan kondusif. Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng saat ini, sejumlah ibu rumah tangga di Kampung Ende, Kelurahan Kotandora, Manggarai Timur, berinisiatif untuk memproduksi minyak kelapa. Seorang ibu rumah tangga bernama Siti Hasna, yang merupakan warga Kampung Ende, mengatakan mereka membuat minyak kelapa untuk minyak goreng kebutuhan rumah tangga pada bulan puasa Ramadan. Selain itu, juga untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Robert Ropo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Robert. Baik, selamat sore rekan media dan sahabat Tribuners. Dapat dilaporkan bahwa di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya Kota Borong, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, bahwa saat sudah tinggal minggu terakhir ini terjadi kelangkaan minyak goreng dari berbagai merek, dan juga akibat dari kelangkaan minyak goreng ini membuat harga minyak goreng juga melambung tinggi dari berbagai jenis atau merek minyak goreng. Karena itu ada sejumlah ibu rumah tangga di Kampung Ende, mereka berinisiatif membuat atau menciptakan atau memproduksi minyak kelapa untuk minyak goreng. Jadi memproduksi minyak kelapa ini memang untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan rumah tangga sendiri, tidak untuk dijual, hanya untuk mengantisipasi pada bulan puasa dan juga untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di saat bulan puasa. Jadi untuk sementara mereka menciptakan memproduksi minyak goreng kelapa ini secara terbatas karena tergantung dari ketersediaan buah kelapa. Saat ini memang ketersediaan buah kelapa yang tua sangat sulit, sehingga masih dikumpulkan. Jika ada buah kelapa yang sudah banyak, maka ke depan ibu-ibu dari Kampung Ende ini akan memproduksinya lebih banyak lagi, selain untuk kegunaan kebutuhan rumah tangga dan juga bisa dijual untuk masyarakat lain. Untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng ini juga, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga menghimbau atau meminta kepada seluruh masyarakat Manggarai Timur
untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng ini dengan menciptakan atau memproduksi minyak kelapa untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng itu. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Robert atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga sekitar. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami warga Kampung Inde, Kelurahan Kota Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur. Kami membuat minyak kelapa untuk memenuhi kebutuhan menjelang puasa Ramadan dan sekaligus mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di toko, sekaligus kami juga bisa menjual kepada masyarakat dan tetangga untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng. Seekor anak badak Sumatera lahir di Suakarino, Sumatera, Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur. Lahirnya anak badak ini merupakan kabar gembira di tengah upaya pelestarian satwa langka tersebut dari kepunahan. Anak badak tersebut melengkapi jumlah badak Sumatera di Taman Nasional Waikambas yang saat ini jumlahnya menjadi 8 ekor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Yogi. Oke, selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada ya. Jadi melaporkan memang tepatnya pada hari Kamis ya, tanggal 24 Maret 2022, salah satu badak Sumatera ya, melahirkan satu anak badak Sumatera di SRS Taman Nasional Waikambas Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Satu anak ini belum diberi nama ya. Kemarin kita juga telah mewawancarai pihak TNWK Nasional Waikambas, yaitu perkawinan ya, dikawinkannya antara badak bernama Andatu dan Rosa ya. Jadi memang di SRS TNWK ini sejauh ini hanya memiliki 8 badak Sumatera ya, dan kurang lebih hanya ada 80 badak Sumatera di Indonesia ya menurut mereka, dan sampai saat ini memang belum bisa kita jangkau secara langsung ya, karena memang badak ini merupakan hewan yang sensitif. Nah, menurut pihak TNWK juga memang kesulitan dalam mengembangbiakan badak ini, salah satunya karena dia adalah hewan yang soliter, yang hidup sendiri. Nah, ini sebenarnya menjadi kabar gembira juga ya bagi mereka ya, karena ini sudah yang ke-9 kalinya baru berhasil ya percobaan perkawinan dikawinkannya ya, yang sebelumnya sudah 8 kali, dan yang ke-9 tuh berhasil di tahun 2020 dan lahir di tahun 2022, tepatnya kemarin pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Dan bertambahnya satu ini menjadikan total yang ada di SRS TNWK Lampung itu ada 8 badak yang masih ada dengan rincian 5, ditambah dengan yang baru ini jadi 5 betina dan 3 jantan. Dan ini merupakan menurut pihak TNWK ini merupakan cucu dari yang sebelumnya lagi ya. Jadi ayah dari si badak yang baru lahir ini namanya Andatu, ini merupakan anak dari perkawinan dari badak bernama Andalas dan Ratu. Kurang lebih begitu. Ya, baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Tim Koordinator Badak SRS TNWK. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama sekarang ini yang agak sangat menjadikan kendala itu karena sekarang zamannya COVID, sehingga perlu ekstra betul untuk bisa menggunakan prokesnya. Sensitif ya? Sensitif sekali. Jadi setiap petugas yang bertugas di SRS itu, setiap masuk dia harus di PCR dulu, supaya itu adalah salah satu langkah untuk
membackup atau mengantisipasi takutnya terjadi merebaknya si COVID di sana di SRS. Begini, kalau misalnya di sana kan dokternya spesial nih, dokternya spesial. Kalau semuanya kena, kan jadi masalah tuh. Yeah. Siapa yang mau mengelola rutinitas pengolahan badak di SRS? Sebenarnya itu adalah sekarang itu kendala yang pertama adalah itu. Yang kedua itu adalah memang karena sensitif, jadi perlu kehati-hatian dan juga orang-orang yang tertentu. Jadi tidak begini, orang sebagai penjaga badak tidak bisa diganti-ganti. Dia harus ada suatu hubungan chemistry. Nah, chemistry. Chemistry ya. Kalau tidak chemistry dengan si badaknya, pasti dia akan gundah-gulana dan sebagainya. Jadi harus dibangun dulu chemistry antara seorang, kalau di sana tuh dibilangnya ini ya kiper ya, namanya kiper. Ya, kalau di badak namanya kiper, kalau di gajah namanya mahut lah ya, pawang. Jadi antar kiper itu harus ada chemistry-nya supaya si badak itu merasa nyaman dan sehingga program yang memang digalakan di SRS yaitu untuk breeding tercapai. Pertandingan tinju antara Ascanio Nicola Corbuzier atau sering disapa Aska Corbuzier melawan Vicky Prasetyo akan berlangsung pada Kamis 31 Maret. Vicky Prasetyo sendiri sebelumnya sempat bertanding dan telah menang melawan Aldi Taher di atas ring tinju tersebut. Meskipun usia Aska Corbuzier saat ini masih 15 tahun, namun dirinya kini sudah mendapatkan sabuk hitam atau kickboxing. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ihwana Mutuah Miko yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ihwana. Ya, rekan Mai. Terima kasih untuk pertandingan Vicky melawan anak sambungnya ini, Aska Corbuzier, mantan anak sambung, akan dilakukan besok pada Kamis di kawasan Bintaro dan akan disiarkan juga di podcast Deddy Corbuzier di Close the Door. Untuk pertandingan sendiri, Aska menyebut dirinya siap untuk melawan Vicky Prasetyo. Walaupun sempat menjadi anak sambung, Vicky Prasetyo akhirnya mau untuk bertanding melawan Aska itu sendiri. Menurutnya untuk bisa pada akhirnya nanti bisa melawan Deddy Corbuzier, dia harus melewati Aska terlebih dahulu. Seperti itu untuk selengkapnya. Ya, baik, terima kasih Ihwana atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Vicky Prasetyo. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini adalah pertandingan yang memang saya sangat tunggu-tunggu. Walaupun pilihan saya sebenarnya lebih berharap saya akan berhadapan dengan seorang master Deddy Corbuzier daripada putranya. Tapi saya nggak tahu alasan lain hal hingga akhirnya sekarang saya harus ketemu dengan seorang Aska. Yang pasti kita nggak tahu pertarungannya akan jadi seperti apa dan bagaimana. Terlepas apapun nantinya, saya pasti dibantu ya Pak Armin sebagai memang seseorang yang selalu melatih tinju saya, walaupun saya baru mengenal tinju. Tapi seenggaknya saya tetap akan latihan fisik dan lain-lain semuanya untuk lebih akan menyesuaikan. Dan acara ini diadakan waktu mungkin dengan promotor dan saya akan dipertemukan di sini. Kita bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan siapa yang paling jago di antara kita, tapi semoga dengan adanya event ini juga lebih menghidupkan lagi tinju Indonesia. 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran dari Kota Bogor membantu proses pemadaman api di Kampung Cincau, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Selasa 29 Maret. Kelima unit mobil tersebut berhasil memadamkan si jago merah yang melahap 11 rumah warga selama 120 menit. Tidak ketinggalan tugas memadamkan itu turut melibatkan 3 serikandi pemadam kebakaran dari Damkar Kota Bogor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Rahmat Hidayat yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya kebakaran yang menimpa 11 rumah di Kampung Cincau, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terjadi pada Selasa 29 Maret 2022. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan berhasil ditangani oleh
Damkar Kota Bogor dan Damkar Kabupaten Bogor selama 2 jam. Namun selama 2 jam tersebut dilakukan proses pendinginan hingga pukul 9. Namun ada beberapa kendala yang membuat Damkar Kota Bogor mengalami kesulitan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, yakni terkait akses jalannya yang sempit, kemudian tempat kejadian kebakaran tersebut berada di lingkungan padat penduduk. Dan bisa kami sampaikan bahwasanya berdasarkan informasi yang kami dapatkan pun dari pengakuan warga sekitar, beliau sempat mendengar suara ledakan dari sumber api yang merembetkan ataupun menyebabkan 11 rumah terbakar di Kampung Cicau pada hari kemarin. Namun ada hal yang unik dari peristiwa kebakaran kali ini, yakni 3 serikandi dari Damkar Kota Bogor ikut turut memadamkan kebakaran api yang berlangsung di Kampung Cicau tersebut. Menurut para serikandi tersebut, dirinya merupakan atas arahan dari Damkar Kota Bogor serta inisiatif dari mereka untuk membantu melakukan penanganan pemadaman api yang berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berdasarkan pengakuan mereka pun bahwasanya mereka selalu siap di setiap kondisi. Dan diakui olehnya ataupun diakui oleh para serikandi Damkar Kota Bogor ini, kejadian kebakaran yang melahap 11 rumah di Kampung Cicau ini merupakan kejadian kebakaran yang paling besar setelah sebelumnya kejadian di daerah Gunung Putri. Begitu laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petugas Damkar. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita jam 4-an. Jam 4 ya? Iya, kita jam 4, selesai jam 6. Jam 6, pendinginan sampai jam 9. Jam 9 pagi tadi? 9 pagi tadi. Berarti teteh-teteh ini bertiga yang tadi ikut penanganan ini? Iya. Cuma bertiga berarti ceweknya? Itu emang apa udah arahan, apa emang inisiatif teteh sendiri maksudnya? Ada arahan juga. Ada arahan, ada inisiatif yang diri. Ya. Kalau dari situasi kayak gitu, nunggu arahan apa inisiatif sih? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Berarti teteh-teteh pada berani ikut? Listrik ini iya. Kan kurang perawatannya juga kan setiap 10 tahun sekali ya. Iya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa